Halo Mas Soto, selamat sore Mas, apa kabar Mas? Sore Mas Beri, Alhamdulillah baik. Apa kabar Mas Beri? Alhamdulillah kabar baik juga. Ini hari ini sudah bersepeda berapa kilometer Mas? Hari ini enggak, karena saya harus kerja di rumah. Hmm? Jadi kemarin sudah bersepeda. Kemarin tuh enggak bike to work, tapi bike to mom. Pergi ke rumah ibu. Jadi sepedanya ke rumah orang tua ya? Iya, Tapi ngomong-ngomong selama pandemi ini gimana aktivitas bersepeda jadi berkurang? karena nggak tiap hari. Hmm. Biasanya tiap hari saya keluyuran ke kantor apa mana-mana gitu. Tapi kalau hari ini karena ya kondisinya seperti ini ya, jadi uh, ya sebenarnya saya nyari-nyari mana ya hari ini ya. Hari ini kemana nih supaya apa namanya supaya bergerak gitu loh. Kalau Sabtu hampir selalu saya pas Sabtu pagi itu memaksakan diri untuk ya olahraga naik Oh. sepeda. Kemana biasanya? Sabtu besok berarti goes dong ya? Sabtu besok iya, insya Allah guys. Kemana biasanya tuh Mas? Ya keliling lah, keliling Jakarta biasanya Hmm. dari Bayoran, terus ke arah kota, terus dari situ terus ke arah Pik, terus mana lagi ya. Nah, pokoknya kira-kira minimal 75 kilo lah. Wow, jauh banget ya. Pantesan nggak ketemu sama saya Mas. Saya sepedanya di rumah aja, pakai sepeda statis. Ketemu di Mas, mimpi tapi ya. di mimpi ya. Tapi kapan-kapan mungkin kita bisa sepedaan bareng nih. Apalagi teman-teman di Elsinta, tadi teman saya Asrofi, dan beberapa teman yang lain juga biasa bersepeda ke kantor, tapi selama pandemi ini ada yang sudah Aha. mulai mengurangi aktivitasnya. Nah, Mas, biasanya ada yang berubah nggak sih? Setelah pandemi ini, atau sekarang kita masih ada di pandemi, ada yang berubah nggak sih dari kebiasaan bersepeda? Harus lebih aware lagi, atau pakai masker? Tapi kemarin sempat ada video seorang pesepeda ya, menggunakan masker itu harus kolaps dan akhirnya meninggal dunia gitu Mas. Ada yang berubah nggak kondisi-kondisi demikian di tengah pandemi ini selama bersepeda Mas? Ya pasti berubah ya. Pertama Hmm. pandemi COVID menjadi pandemi sepeda karena semakin banyak sekali bersepeda. Terus cara kita bersepeda juga udah harus wajib mengikuti protokol kesehatan Ya. minimum dari pemerintah karena kita pun pesepeda komunitas Bike to Work dan PBIC juga punya protokol kesehatan untuk bersepeda. Jadi memang Hmm. agak ribet untuk memulai bersepeda itu, tapi ya harus dilakukan karena kita nggak mau menjadi salah satu penyebar virus juga gitu ya. Ya. Jadi ya harus kita taati itu. Tapi ini menarik tadi Mas Toto bilang ini pandemi COVID jadi pandemi sepeda. Banyak banget ya sekarang orang yang sepedaan dadakan, pedagang sepeda jadi laris ya Mas. Iya tuh, sayang saya nggak pegang sepeda. Ini memang luar biasa. Saya nggak tahu ya harga sekarang ya, tapi awal-awal tuh yang pandemi sepeda itu harganya 250% lebih naiknya. Melonjak ya Jadi, naiknya ya. Luar iya, biasa. jadi wah, bengkel hampir tutup. Jadi bengkel malah jualan sepeda juga Sepeda. gitu. Saat itu bengkel masih sulit lah. Tapi sekarang makin banyak bengkel baru. Artinya bahwa memang membuka lapangan pekerjaan lah untuk Hmm. mekanik sepeda. Berarti kalau ya ada yang bilang sekarang ekonomi terus mau usaha apapun lagi sulit, kayaknya usaha di bidang sepeda yang lagi naik ya. Ya, kayaknya begitu. Saya nggak tahu ya kalau demand sekarang itu masih tinggi nggak ya. Tapi yang jelas sampai sekarang kalau kita di data informasi dari kami dari Rumah Sepeda Indonesia yang dibangun Hmm. oleh Baikdo itu
Permintaan masih banyak karena kami juga punya apa namanya branding sepeda dengan satu produsen itu. Nah itu banyak Ya. sekali peminatnya. Hmm. Nah, ngelihat makin banyak yang bersepeda, sekarang gimana sih? Happy nggak sih, Mas? Sebagai salah satu co-founder dari Bike to Work? Atau memang sebaiknya ya jangan terlalu banyak juga yang bersepeda, karena kan berpotensi menimbulkan kerumunan di tengah pandemi gini, Mas? Ya happy banget. Awal itu begitu lihat banyak begitu, saya berbunga-bunga gitu hati. Waduh luar biasa, alhamdulillah gitu ya. Cuman kan banyak yang nggak tahu bahaya ya. Jadi saking Hmm. excited itu mereka rombong-rombong gitu ya di tengah jalan terus seolah-olah ya udah nggak ada kendaraan lain kecuali sepeda gitu. Hmm. Itu sampai kemarin Dirjen Perhubungan Darat sampai bilang ada image terakhir-terakhir itu kayak sepeda itu raja jalanan. Wah, Ya. ini yang harus dibenerin gitu. Artinya harus di apa di edukasi ya. Nah, dengan banyaknya pesepeda itu kita ingin sekali tidak hanya menjadi tren atau apa musiman gitu, tapi bagaimana kita memaintain banyaknya pesepeda ini menjadi apa namanya, jadi gaya hidup mereka gitu ya. Nah, itu yang kita coba selalu memberikan apa ya edukasi, sosialisasi, Hmm. kampanye bagaimana bersepeda yang benar, apalagi dalam COVID seperti ini gitu. Jadi uh, ada upaya-upaya kita untuk memaintain uh, kondisi pandemi sepeda ini supaya mereka benar-benar bisa awet lah untuk menggunakan Hmm. sepedanya, tidak hanya musim aja gitu. Ya, kita akan ngobrol nggak cuma berdua, tapi nanti kita undang juga untuk pendengar dan juga netizen untuk bisa komentar di kolom komentar. Saya baru ikut gabung juga live di Instagramnya Elsinta untuk nonton langsung, untuk memantau pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya di netizen. Kalau ada yang tadi mungkin terlewat di atas, kalau mau ketik lagi di kolom komentar boleh supaya saya bisa bacain untuk komentar-komentar yang masuk. Nah, soal ini Mas, ini kan tadi ya perlu diatur juga. Nah, kebetulan baru-baru ini kan pemerintah ya, Kementerian Perhubungan itu sudah mengeluarkan peraturan menteri nomor 59 tahun 2020. Ini ngatur soal aktivitas yang dilarang saat bersepeda. Ditetapkannya 14 Agustus dan diundangkan di 25 Agustus. Mungkin Mas Toto juga udah sedikit banyak baca ya tentang aturannya itu. Ya, Sebagai ya. salah seorang pegiat dan berada di dalam sebuah komunitas, ini kayaknya baru pertama kali ya bersepeda itu diatur dalam sebuah aturan yang memang baku gitu ya, Mas? Ya, ya kita menyambut baik ya. Artinya bahwa kita merasa sekarang sepeda itu udah dianggap ya, dianggap sebagai kendaraan ya, kendaraan tidak bermotor yang layak juga ditunggang di jalan raya. Kita menyambut baik. Cuman memang peraturan tersebut ya ya wajar lah baru dibuat dan masih harus banyak disempurnakan gitu ya. Beberapa hal memang harus tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gitu Mas Ferry. Ya, ini poin-poinnya saya bacain. Nanti mungkin bisa dikomentarin sama netizen dan juga Mas Toto. Pesepeda dilarang dengan sengaja membiarkan sepedanya ditarik oleh kendaraan bermotor. Kalau yang betul-betul bersepeda nggak mungkin lah ya ditarik dengan kendaraan bermotor. Yang kedua, dilarang mengangkut penumpang kecuali memang ada boncengan atau tempat duduknya di bagian belakang sepedanya. Terus juga pesepeda nggak diperbolehkan untuk menggunakan alat perangkat seluler seperti handphone dan lain sebagainya kecuali memang ada alat tambahan, mungkin handsfree dan lain sebagainya gitu ya, Mas. Terus sepeda juga dilarang untuk menggunakan payung. Ini pasti susah banget pastinya. Lalu juga tidak memperbolehkan pesepeda berdampingan dengan kendaraan lain. Nah, ini yang paling sering nih kejadian. Berjajar dan lain sebagainya. Nanti dikomentarin juga. Terakhir, sepeda dilarang untuk berkendara dengan sejajar lebih dari 2 sepeda. Berarti kalau lebih dari 2 sepeda diizinkan dalam peraturan menteri ini. Nanti ditanggapin, Mas. Kita dengerin dulu nih. Ada beberapa pertanyaan
melalui SMS dan WhatsApp. Terus kalau yang mau tanya via telepon boleh juga di 0215869000 atau SMS WhatsApp di 0811806543. Di kolom komentar juga sudah banyak. Mungkin bisa ditanggapin dulu Mas tadi Mas soal turunan dari peraturan menteri itu Mas. Hampir semua sih saya sepakat ya. Cuman yang apa namanya yang lebih dari 2 memang nggak mungkin sih. Artinya kan kalau udah dibikinin lajur sepeda yang notabene tidak sesuai dengan standar minimum kan sebenarnya harusnya kan minimum lebarnya itu 1,2, 1,5. Ya nggak mungkin 2 sepeda gitu, cuma 1 sepeda. Jadi kalau mau bikin lajur sepeda yang masih sharing dengan kendaraan bermotor itu harus memenuhi syarat gitu ya. Sampai saat ini kan belum ada yang namanya bike lane. Artinya bike lane itu memang dedicated untuk jalur sepeda yang benar-benar terpisah oleh kendaraan bermotor. Contohnya di BKT itu jalur sepeda yang paling mewah tapi nggak kepake. Tuh. Nah, yang sekarang di warna hijau itu yang menurut kami memang belum memenuhi syarat. Nah, jadi memang nggak mungkin lah kalau di lajur sepeda 2 itu sangat terlalu sempit gitu, apalagi lebih. Jadi nggak mungkin kalau lebih dari 2 sepeda, kecuali memang mereka tidak di lajur sepeda, mereka di lajur yang mobil yang tidak dicat hijau itu mungkin, cuman bahaya, terus terang memang bahaya. Gitu. Nah, yang repot ini kan sebetulnya rasa-rasanya kalau para pesepeda belum semua hak-haknya bisa terpenuhi ya. Contohnya tadi, soal jalur sepeda ada, tapi terbengkalai, nggak dipakai. Kalau kebanyakan di BKT tuh lebih banyak dipergunakan untuk jogging tuh kalau pagi-pagi biasanya, Mas. Terus di satu sisi, jalur-jalur yang banyak pesepeda, misalkan kayak komunitas bike to walk, jalur-jalur di luar Jakarta kan belum banyak juga jalur untuk ramah pesepeda ya, harus bersinggungan dengan kendaraan lain. Nah, ini yang kadang-kadang juga jadi PR. Gimana Mas baiknya, Mas? Ya, mestinya sih dengan adanya peraturan ini yang sebenarnya kan berlaku secara nasional. Jadi kan saya nggak tahu itu ada jalan nasional, ada jalan daerah, ya, provinsi, kabupaten ya. Provinsi, kabupatennya. Nah, itu memang sudah dihimbau dan ada kalau nggak salah di peraturan itu supaya di setiap Pemkab itu harus mengadakan membuat lajur sepeda. Tapi kan itu tergantung dari kondisi yang saat ini ya. Kita sih maunya dikondisikan, ya, dikondisikan artinya apapun yang terjadi, terutama di kota besar yang banyak kendaraan bermotor pribadi itu harus dikurangi kendaraan bermotor pribadi. Karena apa? Karena kendaraan umum masalahnya sudah lambat tahun semakin baik kan. Terus ada pedestrian ya. Sehingga yang saya maksud dikondisikan adalah harus dibuat lajur sepeda yang lebar, yang standar, artinya yang untuk dua lajur sepeda. Nah, sehingga lajur mobil itu emang praktis akan terkurangi. Iya. Itu yang saya maksud dikondisikan bahwa akhirnya masyarakat memang harus mau nggak mau naik kendaraan umum massal atau naik sepeda. Iya, atau jalan kaki, gitu loh. Iya, karena saya belajar waktu saya diajak oleh ITDP untuk ke Bogota. Di Bogota begitu. Tapi benar-benar busway-nya tuh, wah, udahlah on time dan benar-benar aman dan nyaman. Nah, jadi dibuat dulu master plan untuk transportasi, sistem transportasi yang baik itu bagaimana. Nah, ini
ya udah membaik ya. Ada MRT, komuter lainnya juga lebih baik, terus ada busway. Itu kan alternatif yang banyak gitu ya, sehingga sebenarnya kalaupun dibuat lajur sepeda itu tidak perlu panjang-panjang berpuluh atau beratus kilometer, tapi bagaimana si lajur sepeda itu terintegrasi dengan transportasi massal tersebut. Publik tadi ya. Ya. Oke. Nah, ini ada penelpon, Mas. Ada Pak Budi di Prapanca, Jakarta Selatan. Kita sapa dulu ya. Halo Pak Budi. Selamat sore. Sore Pak Budi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Tadi pembahasan yang terakhir saya garis bawahi perihal memperlebar ya. Jalur sepeda atau dibangun jalur sepeda, ya. Betul. Saya untuk kondisi saat ini tidak setuju. Karena kalau kita amati, itu budaya kita itu lebih cenderung mut-mutan, tren-trenan. Selama itu tren diikuti, tapi bukan jadi gaya hidup. Coba kita perhatikan, kalau tadi sudah membandingkan dengan di Bogota, untuk kondisinya begitu, coba juga bandingkan dengan negara-negara Asia lain, seperti Jepang, kemudian Thailand, ataukah misalkan Korea misalnya, yang mereka menggunakan sepedanya itu bukan sepeda balap. Sedangkan kalau kita perhatikan di jalan, itu rata-rata pada pamer sepeda, entah itu sepedanya balap, lengkap dengan pakaian seperti orang balap. Nah, itu kan bukan gaya hidup. Masa orang ke kantor pakai pakaian balap lengkap seperti itu kan nggak mungkin. Jadi, kalau yang diperhatikan di luar, misalkan ada ruas khusus sepeda, itu misalnya ibu rumah tangga, orang yang mau kerja, itu benar-benar sepeda juga bukan sepeda balap yang harus bungkuk gitu segala macam. Nah, sehingga budaya kita itu belum terbangun. Coba aja lihat, kalau dalam kondisi, kalau trotoarnya saya sudah bersyukur karena trotoar itu penting untuk pejalan kaki. Baik. Tetapi kalau untuk sepeda ini masih perlu dipertimbangkan lagi karena budaya kita belum menjadi gaya hidup, tapi mut-mutan. Ya. Terima kasih Pak Budi di Prapanca, Jakarta Selatan. Sudah cukup poinnya, sudah kami catat. Silakan Mas Toto, bisa ditanggapi Mas komentar dari Pak Budi tadi. Ya, makasih Pak Budi. Memang benar Pak. Mungkin yang terlihat di pagi hari ya. Kebetulan saya juga pengurus di PBIC. Jadi memang di pagi hari mulai 5:30 sampai paling lambat itu jam 7:30 itu ada rombongan pesepeda balap yang memang berlatih seminggu 3 kali. Tapi sasarannya bukan itu, bukan untuk mereka, tapi untuk komuter. Jadi sebagai contoh, Pemda DKI udah beberapa bulan itu memberlakukan namanya pop-up bike lane. Itu setiap hari dari mulai jam 6 sampai jam 8, sore hari jam 4 sampai jam 6. Nah, itu benar-benar dimanfaatkan oleh teman-teman yang beraktivitas dengan sepeda, ke kantor, lah kemanapun. Nah, jadi maksud kami itu membangun budaya itu mestinya paralel dengan fasilitas. Kenapa saya ambil Bogota? Karena di Bogota itu persis kondisinya dulu seperti Jakarta, semrawut dan lain sebagainya. Tidak ada budaya sepeda, tidak ada. Tapi begitu dibikin sistem yang terintegrasi, yang baik itu berubah semuanya. Masyarakatnya yang tadinya egois, tidak, pokoknya ansos lah. Dengan dibangunnya sistem transportasi yang baru dengan busway yang nyaman, terus ada pedestrian yang lebar, jalur sepeda yang lebar, maka mereka berubah behaviornya menjadi lebih baik gitu. Mereka bersosialisasi karena sama-sama jalan, sama-sama naik sepeda, selalu menunggu busway sama-sama, jadi ngobrol, interaksi gitu. Itu bonus daripada sistem transportasi yang
baik gitu ya. Jadi berpengaruh kepada masyarakatnya langsung. Yang sebenarnya saya nggak tahu apakah itu udah dalam desain mereka bahwa nanti masyarakatnya lebih. Tapi yang saya bicara dengan mereka itu uh, uh, kayak seperti bonus gitu, bonus dari sistem transportasi yang baik itu akhirnya masyarakatnya jadi seperti itu. Jadi saya sih tidak bicara sepeda balap, apapun sepedanya, ya. Tapi intinya bukan untuk balapan, tapi untuk beraktivitas yang seperti kalau di hari biasa tadi saya bilang pop up bike lane itu yang diadakan Pemda DKI itu di hari biasa. Tapi kalau di hari Sabtu dan Minggu itu satu lajur mobil dikasih cone dengan tali, yang mana coba kita lihat itu tiap Sabtu Minggu itu rame. Jadi bukan nggak ada sepeda balap sih. Sepeda balap itu mungkin karena speednya tinggi, itu minimum 26 km per jam. Itu nggak di situ, memang bahaya kalau sampai situ nanti bisa singgungan dengan yang ada trek atau lain. Jalurnya sendiri lah gitu ya Mas ya? Iya, tapi sementara ini sih kayaknya saya nggak tahu, mungkin ada teman-teman dari pengurus di isi mau mengusulkan di BSD bikin looping gitu di situ supaya teman-teman yang road bike atau sepeda balap bisa berlatih di situ. Itu Pak Budi. Oke, ini saya harus menyapa ponakannya Mas Toto, manggilnya Om di kolom komentar. Ada Kevin Aprilio. Halo Kevin, kapan-kapan ngobrol di Instok ya. Kita ngomongin musik. Terima kasih Kevin dan juga teman-teman netizen yang lain yang sudah nonton live saya dengan Mas Toto. Ada Asrofi juga, terus Anton Teddy, ada Gusti, ada Haryo Ristamaji, Bustomi dan lain sebagainya. Nah ini kita ngobrolin lagi tentang pesepeda. Ini ada yang sekarang nih di tengah pandemi sepeda, kalau tadi Mas Toto bilang, banyak yang membandingkan Mas, pesepeda kalau di pedesaan biasanya berjajar ya, berurutan di belakang. Kalau sekarang, apalagi jalurnya yang tadi dibilang Mas Toto terbatas, mereka kadang-kadang berbaris sampai berbanjar gitu dua, diklaksonin sama kendaraan lain untuk minggir. Nah ini perilaku pesepeda di Indonesia unik-unik nih Mas. Yang baik itu gimana sih sebetulnya Mas? Yang baik ya sebenarnya tertib ya. Artinya kalau yang namanya komuter bike atau pesepeda untuk aktivitas itu tidak setahu saya tidak melebihi kecepatan 26 lah ya, paling tinggi 25 26. Sehingga biasanya juga kita saling menghormati. Jadi dari awal saya dengan teman-teman membangun bike to work itu selalu menyapa setiap sepeda, siapapun dia, mau tukang sayur, tukang kerupuk, tukang jamu, itu adalah bagian dari kita, bagian dari saudara kita, yang mana memang mereka sama-sama bersepeda. Jadi kita harus bertegur sapa untuk bagaimana membangun bahwa kita sama nih, kita sama-sama bersepeda gitu. Sehingga di dalam seperti halnya komunitas pejalan kaki kan mereka ya speednya segitu, ya paling sekali-sekali ada yang lari gitu ya. Tapi ya dari speed yang paling rendah itu pejalan kaki, terus sepeda, terus akhirnya kendaraan bermotor. Jadi kita memang dalam hal berjajar itu kita nggak penting, yang penting saling menghormati sama bersepeda, karena kalau udah menghormati kita lebih mudah memberikan satu masukan. Katanya lagi nih, kita semua sepakat ya, dari Bike to Work dan komunitas lain sepakat bahwa pesepeda harus wajib tertib lalu lintas, walaupun baru keluar nih, tapi kita selalu berupaya untuk tertib lalu lintas, karena menyangkut keselamatan diri. Tidak hanya keselamatan diri kita bersepeda, tapi juga menyangkut keselamatan kendaraan lain. Katakanlah nih, ya kita
udah tertib nih dalam satu row atau dua row, tiba-tiba lampu merah kita nggak sabar, kita terobos. Mungkin kita selamat, tapi kendaraan bermotor mungkin jadi celaka gara-gara kita karena menghindar dari kita. Iya, benar. Ya kan? Nah, makanya kita wajib, benar-benar wajib harus mentaati aturan lalu lintas yang ada, gitu loh. Ya. Oke. Walaupun mau sepeda apapun nggak ada terkecuali. Tuh, Tapi, yang baru bersepeda sekarang nih, jadi pandemi sepeda karena COVID-19. Dengerin apa kata Mas Toto. Lampu merah pun berhenti, jangan sampai bikin celaka orang lain. Berhenti, jangan sampai hanya di Indonesia itu buta warna menular, mewabah. Ya loh, makin banyak ya kendaraan bermotor, bahkan mobil itu melanggar lampu merah dan sampai sekarang tidak ada sanksi, ya kan? Kecuali jalan protokol. Nah, protokol ya nggak mungkin lah mereka melanggar ya. Tapi di jalan protokol, aduh lah, saya bilang ini kita kalau punya hak di lampu hijau, itu kita harus hati-hati lihat kiri kanan. Padahal itu hak kita gitu. Jadi makanya benar-benar dimulai dari kita sendiri gitu. Sepeda harus tertib gitu. Nah, Mas, ini kita sudah di penghujung perbincangan kita, Mas. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen yang bertanya via SMS dan WhatsApp. Ada juga yang ngomongin tentang bener mitos atau fakta sih bersepeda itu, mohon maaf ya, dalam tanda kutip bikin mandul untuk para cowok katanya. Ada Mas Haryo di Depok diketawain sama Mas Toto pertanyaannya. Terus juga soal tips nih selama pandemi COVID-19 supaya kita, karena sesuai dengan tema kita, aman bersepeda selama wabah COVID-19 ini ada di Indonesia, itu gimana caranya? Yang tadi dulu deh Mas, yang pertama Mas, soal mitos atau fakta tadi. Apa ya, saya bilangnya halu. Halusinasi. Karena nggak benar sama sekali ya. Ya kita udah buktikan semua, teman-teman gitu malah makin jos gitu. Dan apa ya namanya, pernah ada cerita dari teman di Bekasi, cewek yang rajin sepeda, yang tadinya belum bersepeda, dia belum punya keturunan, belum punya anak. Setelah rajin bersepeda, malah menjadi punya anak gitu loh. Jadi masalah isu itu nggak benar. Dan apalagi sekarang tuh sadel tuh ada teknologinya yang makin canggih gitu. Sadel tuh ada untuk laki dan perempuan loh. Jadi, dan itu juga semakin disempurnakan. Jadi ya semakin nyaman lah jadinya. Terus terkait dengan ini ya, COVID. Ya, itu yang utamanya memang kita harus ekstra ada persiapan lain ya. Selain kita masalah keamanan dari mulai helmet, kacamata, sarung tangan, glove, terus lampu depan, belakang, terus pakai sepatu, terus pakai baju yang agak menor supaya kelihatan oleh kendaraan motor. Juga harus pakai masker. Terus juga harus membawa sanitizer, hand sanitizer atau ya sabun lah atau alkohol persen. Itu gunanya memang supaya kita selalu tetap menjaga kebersihan. Apa yang kira-kira asumsinya kita tuh terpapar aja kalau naik sepeda. Sehingga kita harus pakai masker, kita harus selalu keep clean, artinya tangan semua yang langsung interaksi dengan udara kita harus jaga supaya selalu bersih. Memang kalau misalkan di jalanan itu tidak terlalu ramai, kita bisa turunin sedikit ya maskernya sampai di mulut. Begitu lampu merah, ya kita pasang dengan benar lagi gitu. Memang kalau dengan kecepatan yang lagi buru-buru nih, di atas 20, memang agak agak sesak lah, susah gitu ya. Ya, tapi itu masalah kebiasaan juga. Dan ada masker yang memang mengkhususkan untuk buat olahraga. Jadi ya kita tidak boleh menjadi
sumber penular dari COVID. Jadi justru kita Jangan harusnya- sampai nanti ada sebutan klaster sepeda gitu ya, Mas? Enggak, klaster sepeda adanya bila mana udah bergerombol, sudah selesai lalu berkumpul. Iya. Berkumpul, tidak menjaga jarak, nggak pakai masker pula gitu. Itu yang Oke. kita sangat tidak inginkan gitu. Sip. Mas Toto, terima kasih banyak. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa sepedaan bareng teman-teman di Asinta ya, atau pendengar Boleh, Asinta boleh sepedaan. Nanti Boleh, kita titik poinnya ada di mana, kita janjian, kita ketemuan, tapi tetap jaga jarak. Mudah-mudahan pandemi ini juga bisa segera cepat berlalu supaya bersepeda selain sepedaannya kita bisa ngobrol, kongko, ngopi atau ya ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya, Mas. Siap, insya Allah. Ayo kita Oke. bikin. Tetap jaga kesehatan, Mas. Terima kasih, Mas Toto. Sekali lagi, Mas. Sama-sama. Selamat sore. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. El Shinta News and Talk